Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Destia Indah Maharani Putri dan rekan saya Nurul Afifah Irawan. Kami akan menjelaskan materi sosial dan antropologi pendidikan mengenai struktur dan hubungan peranan dalam kelas, kelas sebagai sistem sosial dan konflik sosial. Struktur sosial adalah pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial dapat diartikan sebagai material atau unsur-unsur masyarakat, hubungan antara bagian-bagiannya, dan hakikat masyarakat secara keseluruhan. Struktur kelas terdiri dari wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, seksi pendukung, dan anggota kelas. Dalam struktur kelas, wali kelas merupakan orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, yang berperan sebagai pembina dan pemantau organisasi kelas untuk mendorong, memberi motivasi, dan memberi pengarahan ketika kelas mengalami masalah. Kedua, ketua kelas. Ketua kelas memiliki kedudukan tertinggi dari perwakilan siswa yang berperan memimpin anggota kelasnya. Lalu ada wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas sebagai pendamping ketua kelas yang berperan sebagai partner atau teman diskusi ketua kelas dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu, sekretaris. Sekretaris memiliki tanggung jawab untuk mencatat dan mengarsipkan hasil rapat kelas, memberikan saran kepada ketua kelas, dan bertanggung jawab atas absensi, surat menyurat, dan lain-lain. Bendahara. Bendahara berperan sebagai pengatur keuangan dan anggaran kelas. Seksi-seksi pendukung. Seksi-seksi pendukung untuk keberlangsungan dan pengembangan kelas menjadi lebih baik. Ada beberapa jajaran seksi pendukung, yaitu seksi kebersihan, seksi kerohanian, dan seksi keindahan, dan seksi keamanan atau ketertiban. Yang terakhir ada anggota. Peran anggota kelas yaitu mengikuti peraturan, nilai, dan norma yang telah ditetapkan oleh pihak struktur kelas. Sosial adalah interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan. Hubungan peranan dalam kelas seperti interaksi guru dengan murid dan interaksi murid dengan murid. Peranan guru dalam kelas. Interaksi antar guru dengan murid dibagi menjadi dua, yaitu interaksi formal dan interaksi non-formal. Interaksi formal terjadi pada saat proses mendidik dan mengajar di dalam kelas dengan menunjukkan kewibawaannya atau kekuasaannya, dan harus mampu mengendalikan atau mengatur atau mengontrol segala tindakan yang dilakukan oleh murid dalam kelas. Sedangkan interaksi non-formal, yaitu guru dapat mengendurkan hubungan formalnya dalam kelas, misalnya melakukan rekreasi bersama, ke tempat museum sambil belajar, bertanya atau berdiskusi di luar sekolah. Ada kala di mana guru harus bersikap otoriter untuk mengontrol perilaku murid dan mendidiknya agar bersikap disiplin. Seorang guru juga harus bersikap lebih akrab, bersahabat, dan dapat bergaul dengan murid sehingga memberikan kebebasan untuk menentukan arah pikirannya. Hubungan guru dengan murid memiliki sifat yang relatif stabil. Secara umum, guru mempunyai status yang lebih tinggi dan karena itu dapat menuntut murid menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan sifat hubungan tersebut. Strategi agar guru lebih dekat dengan murid. Pertama, berkomunikasi secara eksplisit. Kedua, banyak terlibat dalam kegiatan murid. Ketiga, membina arus perubahan kegiatan murid. Beberapa jenis hubungan yang terjadi antara guru dengan murid. Yang pertama, hubungan antara hasil belajar murid dengan kelakuan guru. Guru yang disukai, yang ramah, suka bergaul dengan murid, yang sering dimintai nasihat, ternyata bukan guru yang efektif dalam menyampaikan ilmu. Karena dalam suatu penelitian, ternyata bahwa pertambahan pengetahuan murid dalam pelajaran rendah korelasinya atau hubungannya dengan taraf disukainya guru itu oleh murid. Pemahaman murid terhadap materi yang disampaikan guru tergantung dari kemampuan guru dalam menerangkan materi. Yang kedua, kelakuan murid berhubungan dengan kelakuan guru. Dalam dunia pendidikan, terlihat bahwa jika seorang guru melakukan dominasi dalam kelas terhadap muridnya, maka kelakuan dari murid menunjukkan sikap tidak bekerja sama. Guru yang melakukan dominasi terhadap murid akan ditiru dengan melakukan dominasi kepada murid lain. Selanjutnya adalah hubungan murid dengan murid. Kelas dipandang sebagai struktur sosial yang bersifat tidak formal. Di dalam kelas, bahwa murid satu dengan murid lainnya saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan ini akan menunjukkan perasaan murid terhadap satu sama lain. Apakah perasaan suka atau kasih sayang, atau perasaan tidak suka atau benci. Kelas sebagai sistem sosial dan konflik sosial. Pengertian dari sistem sosial adalah suatu proses interaksi di antara pelaku sosial yang terlibat dalam proses interaksi. Sedangkan konflik sosial berarti kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Sebagai sebuah sistem sosial, kelas di sekolah menunjukkan adanya keterkaitan di antara unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Unsur-unsur tersebut adalah peserta didik, guru, serta sarana prasarana yang menunjang isi kelas.
Contoh-contoh dari konflik sosial yang terjadi di dalam kelas yaitu perbedaan pendapat saat pemilihan ketua kelas, terjadinya pembulian karena perbedaan status sosial ekonomi, murid yang tidak sopan terhadap guru, adanya diskriminasi terhadap murid yang memiliki perbedaan fisik, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, terjadi persaingan peringkat murid di kelas yang mengakibatkan iri hati dalam dirinya. Yang selanjutnya, kesalahpahaman antar murid sehingga menyebabkan pertengkaran. Konflik selanjutnya yaitu bersikap individualis sehingga tidak berbaur dengan teman-teman di kelas. Adanya geng atau kelompok tertentu di dalam kelas. Dan terakhir, kurangnya toleransi dan saling menghargai antar satu sama lain. Sekian materi dari kami. Semoga apa yang dipelajari tadi dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.